Jawa kuno sudah diajarkan itu, tetapi kemudian oleh ilmu pengetahuan sendiri malah digeser paradigmanya menjadi rasional, menjadi materialis. Tidak pada perspektif bahwa lebih mengkaji berdalam. Yang seharusnya kajian itu diperdalam. Karena apa? Dari manuskrip Jawa kuno itu sebenarnya sudah banyak ngomong ilmu pengetahuan yang hari ini diadop oleh luar negeri. Cuma kelemahan di Jawa itu harus diakui bahwa bagaimana memanifestkan dalam bentuk materialis itu yang secara pengetahuan memang kurang dieksplor. Bukan tidak tereksplor, tapi memang kayaknya ada kalau perang budaya itu bagaimana si pihak barat tadi meredusir semua pengetahuan ini bahwa dianggap mistik, dianggap khayal, dianggap rahasia. Tetapi kemudian manuskrip ini ditarik ke sana, yang kemudian diterjemahkan, dieksplorasi dalam ilmu pengetahuan, dicari pada rumus-rumus metodologinya, kemudian dimunculkanlah dimaterialkan, dimunculkan ilmu pengetahuan baru. Padahal itu bagi orang-orang sini sudah lama, misalnya ramalan Jawa Barat cukup enek masih mumbul di ramalan Jawa Barat sudah digambarkan. Akhirnya biasanya menerjemahkan, memanifestkan gitu banyak seperti. Dan ternyata kayak masih nama Ardiansa S2 sejarah. Ketika dia meneliti atau membuat tesisnya meneliti tentang Mojopahit, bahwa Mojopahit dibesar atau dibesar-besarkan. Nah, pada proses mencari materi bahan-bahan, dia sampai ke Leiden, dia sampai ke Inggris, dia sampai ke Oxford. Ternyata manuskrip kita dan juga peninggalan sejarah itu bukan ada di Leiden, ternyata di Oxford. Di Oxford itu kayak satu aula, lapangan sepak bola itu banyak namanya peninggalan Mojopahit di Oxford. Banyak sekali katanya, termasuk manuskrip sampai di Cina pun ternyata punya manuskrip Jawa yang itu tidak menurut Ardiansa bahwa kita kalah dalam hegemoni budaya. Kalau kemudian orang sana datang ke sini seolah membawa satu hal yang baru, yang itu tidak. Kok kalau ini gini, kalau ini saya naikkan misalnya baju aja, dia tidak menemukan penelitian. Memang kalau di luar negeri ada baju sirah, baju macam-macam dalam hal pakaian kerajaan Jawa atau Mojopahit. Ternyata diteliti oleh dia memang tidak punya baju kebesaran Jawa, tidak punya baju sirah, baju perang, misalnya baju perang maupun baju-bajuan nggak punya, tidak seperti yang digambarkan di sinetron atau film. Memang tidak ada, ternyata kembenan ya, ternyata hanya kembenan, bukan seperti orang di luar baju enggak. Memang ada telanjang, khas telanjang. Ya seperti halnya orang Raja Bali yang dulu itu kembenan, ya itu ternyata. Jadi apa yang membuat mereka kuat misalnya? Ya itu tadi, konteks bersinergi dengan alam. Ketika orang itu menyatukan dengan alam, tidak membuat satu hal yang kontradiksi pada alam. Misalnya rasa dingin, dia tidak melawan dengan kemudian membuat rasa hangat, tapi melebur menjadi dingin. Nah, manuskrip seperti itu di sana diciptakan. Nah, akhirnya dia membuat jawaban bahwa Majapahit itu besarnya dibesar-besarkan dalam perspektif wilayah. Penaklukan yang dilakukan di Sabah Melayu, macam-macam itu ditemukan oleh dia, bahwa dia tidak melakukan perang. Majapahit tidak pernah melakukan perang. Tapi ketika Birma dengan
Lipi Thailand itu mau perang. Nah, yang mendamaikan adalah Majapahit. Ini kan bisa Adiansa bisa dikaitkan oleh diskusi tentang sejarah. Dia sudah keliling dunia. Artinya saya bilang keliling dunia mencari manuskrip itu dan ditemukan oleh dia. Tapi sayangnya tidak bisa dibawa pulang. Dia hanya memfoto. Nah ternyata di sana sudah ada orang-orang yang bisa menerjemahkan tulisan kita. Ya. Di Cina, di Belanda, di Oxford sendiri punya orang-orang yang mampu menerjemahkan manuskrip. Kita kejutan sebenarnya terhegemoni oleh budaya yang seolah dengan dengan barat. Memang kita di pusat sisi budaya, termasuk termasuk bagaimana membangun mungkin bahwa Cina itu dan sebagainya dalam sejarah peradaban. Kalau kita ngomong ya enggak, Solo Wajahensis, Trinil dan dan Ikatawus itu sudah menunjukkan peradaban. Juga ada karya dan ukuran peradaban adalah hasil karya kapak dari batu, misalnya tembikar itu sudah ditunjukkan. Kalau mau peradaban terpoyo, sampai detik ini masih belum terkalahkan namanya Jawa. Buktinya ya adalah itu. Nah kok kemudian tiba-tiba Cina mengklaim yang 100 tahun sebelum malah Cina ada Jawa. Coba kalau belajar misalnya jauh sebelum di Google misalnya, di searching tentang Bagelen itu yang membuat karya misalnya, yang membuat karya bagaimana mendirikan kontribusinya di kerajaan Pajajaran, bagaimana kontribusinya pada saat mendirikan Borobudur dan Prambanan. Artinya Bagelen itu wilayah yang tua yang sudah mampu membuat karya di zamannya itu, yang bisa menurunkan punya kontribusi besar. Bagelen Kartikasari Bandung. Bagelen Jawa Tengah. Bagelen Jawa Tengah. Purworejo itu. Nama tempat. Iya. Ini nama kue. Bagelen Purworejo. Iya. Itu dalam sejarah itu yang menggagas tentang berdirinya Pajajaran sampai yang jauh sebelum Pajajaran, misalnya Mangsa Sanjaya Salendra. Bagelen punya kontribusi. Banyak yang belum Nah kita selalu terkonsentrasi dengan perkembangan pengetahuan baru yang baru. Sementara kita melupakan tentang historis dulu. Ada orang-orang dulu itu selalu berbicara, makanya ada istilah historis, material historis. Mendiskusikan harus jadi rujukannya sejarah dulu. Sejarah misalnya membedah sejarah mulai Pikantropo sampai munculnya kerajaan-kerajaan. Seharusnya ada yang mengeksplorasi tentang ilmu pengetahuan ini. Karena ini nggak terputus. Setelah Pikantropo terus nanti baru abad berapa dibahas tentang dirinya kerajaan yang pertama misalnya siapa. Nah itu kan padahal ini ada tarikan historis yang tidak bisa terputus dengan perubahan dari secara genetika maupun perubahan dari pola sampai terbentuknya membangun satu model pemikiran menjadi manusia dan menjadi kerajaan juga perlu adil dan adil mengakui dia memang diputus dalam konteks sejarah yang terlalu tertuang adalah ngomong wilayah misalnya Ngulawarman, Salakan Negara ya Pak, yang apa? Kerajaan Salakan Negara itu yang katanya baru. Betul. Ternyata lebih tua daripada Kutai. Makanya Kartanegara itu misalnya jauh sebelum Kartanegara sudah ada. Ya itu buktinya adalah itu tadi. Itu dengan Robosericus itu, dan sebagainya itu kan taruhlah manusia purba, dikatakan manusia purba, tapi mereka sudah punya karya. Sudah punya karya peradaban. Nah ini kan berkembang ini menjadi manusia biasa ini kan yang tidak pernah dieksplorasi. Bagaimana dari Trinil atau Aceh atau Sulawesi macam-macam ini menjadi manusia
cikal bakal pertama manusia di Jawa misalnya. Kalau sudah ada sejarah ini apa? Itu yang seharusnya dicari juga. Kan nggak pernah. Tiba-tiba muncul ceritakan kerajaan sana. Jawa muncul kerajaan misalnya, tiba-tiba muncul kerajaan apa? Misal Jenggala. Padahal Asoka yang diceritakan di televisi. Iya. Ya. Kalingga itu ada di sini. Gitu. Kalingga ada di sini kerajaannya. Iya, Kalingga ada di sini. Ternyata kalau ada namanya Pak Ndoro, namanya Pak Sundoro itu punya manuskrip sampai meninggalnya itu saya sebenarnya pengen nemuin dia. Dia punya manuskrip yang menyatakan bahwa Asoka itu adalah di Arjuna. Di Arjuna. Manuskripnya. Dan kalau kita temui misalnya di Arjuna ini, cara benar. Iya, Gunung Arjuna kalau kita ke atas itu jejak-jejak tilasan, ada candi, ada pertapaan dan sebagainya yang usianya jauh dari Prambanan. Jauh, begitu ada Prambanan. Itu yang tidak pernah tereksplorasi. Makanya aku akhirnya berpikir apa benar ya manuskripnya Pak Sundoro Bapak yang menyatakan Asoka itu ada di Indonesia. Dan masih dia punya. Tulisan kayak huruf Malawa itu. Bukunya sulit banget. Itu waktu sebelum meninggalnya saya ingin nyari itu sebenarnya, tapi dia nggak pernah ngasih. Itu manuskripnya berarti setelah apa setting waktu di kerajaan Kalingganya Asoka itu atau setelahnya? Kalau saya pikir setelahnya. Ya? Setelahnya, tapi dia menceritakan bahwa Asoka itu, waktu dia cerita tentang kerajaan kita semua teman-teman artinya jauh sebelum muncul film Asoka malah. Kita anggapnya gede, dan dia lulusan Rusia. Angkatan Laut yang kemudian disekolahkan di Rusia, pulang tapi kemudian dengan syarat dia tidak boleh beraktivitas baik secara militer maupun dikomuniskan, di PKI kan. Tapi dia bukan PKI, dia memang ahli nuklir, ahli atom. Tapi stres akhirnya mencoba untuk laku nggak tahu dia bisa dapat manuskrip Asoka dari mana. Itu menceritakan bahwa Asoka ya, makanya tidak jauh ketika berlawanan dengan Kalingga, nggak mungkin tuh India sana berlawanan dengan Kalingga yang ada di Jawa Timur. Nggak mungkin. Ternyata benar Asoka ada di sini. Dan ketika saya naik Arjuna, benar banyak candi-candi, banyak berlahan yang usianya kalau menurut Ardiansa, misalnya anak UNER ngomong bahwa usianya jauh lebih tua dari Borobudur dan Prambanan. Tapi ya itu kalau dalam dalam hal ini, kalau dalam rangka sejarah dengan ilmu pengetahuan. Tapi yang paling utama kalau di Jawa itu adalah bagaimana proses membangun nilai. Itu yang luar biasa. Nilai terhadap lingkungan, nilai terhadap tumbuhan, nilai terhadap hewan, nilai-nilai. Tapi tidak melihat bahwa ini adalah tidak berguna atau rendah, tidak harmoni. Harusnya ada harmonisasi. Dan ini kalau mau dipandang sebagai ayat adalah ayat. Dengan pengetahuan yang kita dapat dari tanaman, bagaimana ini bisa berbuah yang besar, bagaimana dia pohon ini pendek tapi buahnya besar. Misalnya, ini kan ada proses pengetahuan yang bisa dilakukan, termasuk bagaimana dia bersinergi dengan karakter tanah sehingga menghasilkan buah yang manis. Nah, itu dipelajari semua kalau orang Jawa ini. Bagaimana membangun nilai-nilai itu yang termasuk juga pada nilai-nilai yang tidak nampak itu ada penghargaan juga. Karena orang-orang Jawa lebih pada percaya dengan namanya nitis itu mimba lahir atau kemudian reinkarnasi ya orang yang sudah yang itu kan. Kalau sebenarnya kalau ngomong ayat juga ada, aku matikan engkau beriman, matikan engkau sampai 3 kali tuh, maka engkau mengerti syarat. Islam pun menyatakan itu. Kalau dari Jawa mungkin itu adalah nitis mimba lahir. Ardiansa. Gimana?
Pak Didin tadi beberapa agak disayangkan tadi sebenarnya melewatkan beberapa sesi diskusi ya kita. Adalah menarik sekali, kita berawal dari diskusi yang sebenarnya sangat berbau kelokalan. Dalam hal ini kita awalnya tadi membicarakan tentang kearifan lokal atau keunikan. Saya tidak setuju itu kan kata kearifan lokal ya. Betul. Jadi kata kearifan lokal ini sering dipakai oleh kaum akademisi, tapi mereka lupa untuk menanya ulang kata arif itu berasal dari mana. Ini bahasa Arab, arofa, artinya pengetahuan. Kalau ngelmunya orang Nusantara itu direduksi sedemikian rupa, disimplifikasi hanya dengan kata kearifan lokal, itu terus terang saya agak keberatan. Ngelmu ini kan derajatnya lebih tinggi daripada sains, apalagi ini direndahkan lagi menjadi kata kearifan lokal atau pengetahuan lokal. Pengetahuan atau knowledge itu kalau di barat kan derajatnya lebih rendah ketimbang sains. Lah saya tidak mau ngelmunya orang Nusantara itu direndahkan sedemikian rupa. Sedang di barat saja istilah sains itu menurut saya masih kalah kok dengan ngelmu, karena makna sains itu bagi saya masih teori, belum sampai pada wilayah praktik. Nah, orang barat menyebutnya praktik daripada sains itu adalah produk berupa kinerja, berupa teknologi, berupa apa yang lain. Nah, ngelmu di atasnya sains, karena istilah ngelmu itu angel ketemu, tinemu kantilak. Artinya di dalam ngelmu orang Nusantara itu dia tidak sekedar teori, tidak sekedar kaweruh. Orang disebut orang ngelmu kalau dia punya kaweruh sekaligus mengamalkan atau mempraktekkannya. Jadi dua-duanya kena, teori dapat, praktek juga dapat, jadi lengkap. Sementara saintis itu kecenderungannya mereka hanya berteori tapi tidak masuk ke wilayah praktik. Nah, tentu ini mengarah pada ini konsekuensinya. Konsekuensi logis dari semua itu adalah orang timur itu lebih berhati-hati ketika mengucapkan sesuatu. Kenapa? Karena ada tanggung jawab untuk melaksanakan sesuatu yang diucapkan itu. Di barat tidak. Di barat itu getua brus sedino bleng ngomong sehari penuh tidak ada persoalan, meskipun dia esoknya tidak mempraktekkan apa yang telah diomong itu, tidak ada persoalan. Tidak ada kewajiban moral untuk melaksanakan teori yang dia kuasai. Nah, konsekuensi logisnya ke arah laku hidup ini. Orang timur harus diamalkan, harus dijalankan. Di barat tidak perlu. Nah, ditilik dari sini, ilmu sejatinya derajatnya lebih tinggi ketimbang sekedar ilmu atau sains. Nah, saya tidak tahu sambungannya ke penggunaan istilah kearifan lokal itu apa. Cuman saya ingin mulai ada perubahan lah dalam penggunaan istilah kearifan lokal. Kalau lokal jenius itu masih mending, lokal wisdom masih mending. Kearifan lokal itu sawangan kok cetek banget no. Pengetahuan lokal enteng banget tuh. Mbok ojo to nggih kearifan lokal. Nah, kita gunakan istilah yang memang representatif, mewakili daripada kahanan atau kondisi kasunyatan yang sebenarnya. Nah, terus ini tadi pangkalnya dari mana, ujungnya akan kemana kan saya tidak mengikuti ya. Coba deh ke Mas Bagus, ke Mas Bagus aja Pak. Ya, siap. Ya, kadang saya kalau ngobrol atau diskusi dengan teman itu ya, bingung. Jadi kadang
dia bicara dengan konteks rasional, kemudian kadang juga dengan berlandaskan tidak rasional. Jadi saya kan sebagai generasi yang baru ya, di kota, kemudian tidak tahu sejarah atau kebudayaan leluhur kita. Yang saya pelajari pun ya, yang berbau rasional, yang berbau logis, empiris, positif, dan itu yang coba saya pakai dalam hidup. Jadi ketika kawan itu berdiskusi tapi kemudian ngomong berlandaskan, kadang dia dengan logis, kadang dia dengan irasional, dengan ngomong ramalan, dengan ngomong ya mistis gitu. Jadi menurut saya kadang kok campur baur ini. Kemudian yang pernah saya dengar juga penelitian dari entah itu dari mas, tapi saya pernah baca National Geographic menyatakan bahwa ras Indonesia itu tidak ada keturunan asli Indonesia. Jadi Indonesia itu campuran berapa persen Arab, berapa persen Cina, berapa persen Melayu. Jadi ya hanya itu, tapi entah kebenarannya sudah apa ini saya tidak tahu. Itu aja sih. Nah, saya coba tadi Mas yang menjelaskan kalau misalnya faktor genetik. Harusnya aku sampai detik ini pun ngomong peradaban tertua misalnya ditemukan seluruh wajah Inggris macam wajah ini kan sudah, dan dia menunjukkan peradaban, menunjukkan tata kelola, termasuk sudah menggunakan tata kelola. Artinya yang terputus adalah pasca wajah NC Solo, nah macam ini menjadi manusia dan kerajaan ini yang tidak pernah mencoba untuk tidak dieksplorasi. Kenapa? Tidak yang langsung merujuk pada dirinya kerajaan Kota Kartanegara, misalnya macam-macam. Nah, kenapa tidak membahas tentang dari awal ini? Karena ini saya yakin ini awal daripada saya ngomong sejarah manusia, terus kemudian beralih menjadi manusia modern ya, atau manusia yang mudah menggunakan akal, menggunakan budi pekerti macam-macam lah. Ini harusnya dibedah gaya ini. Ya ini tidak dilakukan. Oke, Pak Lukman aja ya. Pak Lukman. Saya mungkin sedikit aja, cuman asumsi pribadi bahwa saya agak sepakat atau tertarik dengan yang disampaikan oleh Pak Budi dan Mas Bagus dan Pak Didi. Tentunya pada wilayah penyimpulan dari apa yang sudah kita kemudian sepakati, bahwasanya sejarah itu memang kadang-kadang yang terlalu multi tafsir dan sudah berlalu itu memang kadang kalau diluruskan sangat susah. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan memang dengan didukung oleh berbagai macam asumsi baru ya, artinya revolusi dalam memandang sesuatu, revolusi paradigma dalam hal ini ternyata membuktikan bahwa banyak sekali hal yang ternyata bisa kita anggap sebagai satu yang barangkali tidak kita sepakati, tapi ternyata itu sangat kuat gitu bukti-bukti empirisnya. Kemudian penemuan adanya kerajaan yang lebih tua daripada kota Kartanegara dan lain sebagainya. Bahkan ada asumsi bahwa mungkin bisa jadi ada kerajaan yang jauh lebih tua lagi yang ada di Indonesia. Seperti adanya bukti peradaban Gunung Padang seperti itu ya. Itu kan membuktikan memang banyak sekali interaksi yang sudah terjadi di masa lalu, bahkan sudah dimulai oleh nenek moyang kita gitu. Nah, terus kemudian memang keakuratan metodologi yang ditawarkan oleh antropolog, paleontolog dan arkeolog itu memang keakuratan yang barangkali memang sudah menjadi hegemoni di masa kita gitu. Belum terbantahkan, artinya dengan menggunakan cairan karbon kemudian kita tahu kapan terjadinya setting sejarah tersebut. Lalu ini menjadi kritikal historis ya bagi setiap peneliti ya, kritik sejarah bagi setiap peneliti. Ternyata ada kenyataan yang berubah ya. Jadi hal yang tadinya dianggap sebagai irasional, tadinya berangkat dari common sense ya, terus kemudian pengetahuan sehari-hari, ternyata itu bahkan derajatnya jauh lebih tinggi daripada rasionalitas murni itu sendiri ya. Kita tadi membicarakan banyak sekali
sesuatu yang belum terkuak dari Bali tentunya. Kenapa banyak sekali seniman yang lari ke Bali, tentunya dengan alasan tanpa bukan pekerjaan kata Pak Budi tadi, dengan alasan bahwa dia ingin mengadopsi atau menyingkronisasikan unsur alam di dalam dirinya sehingga dia dapat menerima intuisi, ya, dapat menerima ilham dari satu hipotesis pengetahuan. Saya jadi tertarik tadi ada ternyata Vincent pernah ke Bali, ya. Lalu kemudian diikuti oleh banyak sekali seniman, Avandi, terus kemudian ada juga pelaku barangkali bintang sepak bola ya, Cristiano Ronaldo. Kenapa setelah dari Bali ada unsur-unsur tertentu yang kemudian harus patut untuk dikaji juga dalam hal ini. Nah, ternyata revolusi paradigma tidak tertutup kemungkinan, Pak ya. Jadi sesuatu yang barangkali di Nusantara kita itu sebenarnya sudah ada, lalu dengan kemudian kita mendatangkan satu metodologi dari Barat dengan kita menggunakan kacamata Barat, tapi nyatanya mereka justru menggunakan manuskrip yang ada di Jawa. Jadi ada keterbalikan ya, persimpangan jalan di situ. Saya agak terkejut gitu, entah sampai kapan kita akan sampai mana gitu perjalanan metodologi ini akan bermuara gitu. Saya penasaran juga karena banyak sekali antropolog dari Barat itu setelah ke Indonesia ternyata mereka dalam rangka Verstehen menghayati gaya hidup terus kebudayaan yang ada di Indonesia, mereka justru mengadopsi simbol-simbol yang berlaku di Indonesia. Mereka membaur, bahkan menikah dengan orang Indonesia, kemudian laku juga, mereka membuat sesajen, mereka naik gunung dan bertanya kepada setiap elemen ya di kaki gunung seperti itu. Nah, sebenarnya dalam rangka untuk memperoleh pengetahuan itu sendiri sampai dia berbaur dengan masyarakat. Nah, saya ini mungkin bisa jadi satu saat akan terjadi itu revolusi paradigma. Mungkin itu, Pak. Oke, jadi nyambung ke Pak Lukman ya dan Mas Bagus tadi. Keresahan Mas Bagus itu saya memahami. Keresahan generasi muda yang sejak PAUD, TK, SD sampai perguruan tinggi itu di brainwashing, bahkan dipaksakan oleh aturan-aturan untuk menggunakan epistemologi tertentu. Nah, ini kan sebenarnya konsep yang kaitannya dengan lingkaran minat, bahwa sains itu harus satu bahasa keilmuan. Salah satu bahasanya adalah kesamaan metode atau epistemologinya ini harus distandarkan, disamakan menggunakan metode apa. Nah, perang epistemologi ini saya pikir tidak imbang. Kenapa tidak imbang? Karena mereka punya corong, kita tidak punya. Karena kita tidak pernah menempuh jalan peperangan. Kita ini kan selalu berdamai dengan apa saja. Nah, kalau mereka penetrasi bukan hanya geografis tapi sampai kepada gagasan, lah terus ini keterlanjuran anak-anak muda ini terus apa ya, dibiarkan? Saya pikir enggak lah, saya enggak terima. Saya harus menseimbangkan posisi ini. Bolehlah anak-anak generasi muda ini karena keterlanjuran sejarah atau memang sudah masuk dalam desain itu, nggak ada persoalan. Kalau memang mereka baru bisa hidup kalau melakukan itu, tapi kita tidak bisa tinggal diam. Ini harus diseimbangkan. Epistemologi Timur itu tidak sama dengan epistemologinya orang Barat dalam hal mencerap pengetahuan. Sedang pengetahuan sendiri saja objeknya beda kok. Bagi Barat, pengetahuan itu kan apa yang bisa dicerap oleh 5 indera ini, sehingga ya hanya empiris itulah yang dianggap pengetahuan. Sementara di luar empiris mereka nolak.
Karena mereka tidak punya radar yang lain. Lah kita ini punya radar yang lebih lengkap, punya alat deteksi yang lebih lengkap. Di India sana ada satmata, ada kundalini. Kita punya intuisi, punya rasa. Kalau ini kemudian dikeluarkan dari sebutan pengetahuan, ya oke, itu hak generasi muda dan barat. Tapi harus diketahui bahwa pengetahuan itu objeknya tidak hanya empiris. Hanya karena kalian belum punya teknologi untuk mencerap pengetahuan yang tanda kutip kalian tidak mau mengakui. Ibarat sebelum ditemukan teknologi sonar, itu kan dianggap nyeleneh ketika orang mengatakan bahwa kedalaman laut ini ada ini itu aneh. Kenapa? Karena belum punya alat pendeteksi ruang-ruang yang ada di dalam laut itu. Begitu ditemukan teknologi sonar, baru mereka, oh iya, ternyata ada pengetahuan itu. Lah, isi dari alam semesta ini, waduh, sedemikian gegap gempita dan penuh. Tetapi yang mampu ditangkap oleh teknologinya barat itu hanya yang 3 dimensi, hanya yang ya mereka, ibarat saya katakan barat itu kecebong. Mereka taunya hanya wilayah air, sehingga apa-apa yang dianggap empiris itu ya yang ada di dalam air. Lah kita ini jadi katak, bukan hanya ngerti air tuh, tapi juga ngerti dimensi lain, dimensi daratan. Lah lalu karena kita punya radar, punya panel yang lebih lengkap mendeteksi alam lain yang disebut alam daratan, lalu kecebong dengan sinis mengolok-olok kita, katanya kita klenik lah, katanya kita ini mistis lah dan sebagainya. Ya sing geblek iki sing dunia air itu ngertine cuman banyu, ngolok-ngolok kata ini lebih lengkap. Bahkan kita bukan kata, mungkin saja kita ini burung, mengerti dunia yang lebih atas daripada darat, bahkan alien gitu. Tidak harus begini. Jadi tidak harus epistemologi wilayah air ini dipaksakan kepada putra-putra Nusantara yang sejatinya adalah punya hereditas, punya cetak biru pengetahuan air dan darat. Nah, kalau memang ajak perang ya sayo wis sekalian. Pak Lukman tadi nyambung ke waktunya, ini ada revolusi di bidang paradayem. Loh kenapa ndak? Wong sains yang diciptakan barat lu ndak memberikan jawaban yang kunjung mensejahterakan. Kita makin sakit loh ini. Berkat sains, berkat teknologi, berkat temuan-temuan barat itu kita ini mengarah pada kesakitan yang luar biasa. Artinya sains bukan jawaban, ternyata justru malah petaka. Nah, kalau sains sudah tidak mampu memberikan jawaban, sudah waktunya revolusi paradigm harus diubah. Kemana? Kalau belum ketemu ke depan, apa yang pernah terjadi di masa lampau kita ambil lagi. Di masa lampau ini kan kita memang Pak Budi tadi ngomong, kita sempat terpangkas kan, peradaban ini terpangkas. Kenapa terpangkas? Karena kedatangan anasir dari utara, sehingga akhirnya ada Kutai Kartanegara, ada Tarumanegara, ada Kalingga dan seterusnya. Tapi jauh sebelum itu kan kita sudah punya sejatinya. Nah setelah itu dipangkas lagi karena kedatangan Barat, Eropa, sehingga akhirnya ujungnya adalah 17 Agustus 45 itu, bahwa kita sepakat menjadi Indonesia. Lah Indonesia yang bagaimana? Ya sesuai proklamasi itu, hal-hal mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain. Ingat loh ya, kata pemindahan kekuasaan dan lain-lain ini apa maksudnya? Pemindahan kekuasaannya kolonial dipindah menjadi milik kita. Kalau hanya kekuasaan nggak ada masalah. Ini dan lain-lain ini kan tafsirannya luas banget ini. Bisa cara mikirnya, gayane, lagak lagunya, pandangan-pandangan hidupnya itu kita pindah yang kemarin milik kolonial menjadi milik nasional.
Siapa yang mau mengingkari bunyi proklamasi begitu? Yang nyatanya bunyinya begitu. Bahwa kalimat pertama adalah pengumuman deklarasi kepada dunia bahwa sebagai bangsa negara durung ono waktu tanggal 17 negara durung ono. Iku bangsa. Onone tanggal piro? 18 apa piro negara baru ada. Bangsa menyatakan kemerdekaan. Lalu kalimat berikutnya, hal-hal mengenai pemindahan dan kekuasaan dan lain-lain. Ini yang rada ngegirisi ning ora tahu dipikir mbek wong-wong. Diselenggarakan dengan cara yang seksama dan dalam tempo yang singkat-singkatnya. Dalam tempo yang singkat-singkatnya kan berarti dengan kepanikan loh. Gugup, gupuh, panik lalu memindah begitu saja. Nah, lalu ujungnya di mana? Hukum kita tidak pernah punya hukum sendiri. Pidana kayak hukum Londo, perdata kayak hukum Londo, hukum dagang punya Londo. Birokrasi pun kita ngambil dari mereka yang Weberian itu. Nah, kalau sudah begini, masa kita mau menolak? Enggak, itu proklamasi enggak begitu. Masa ngono? Memang nyatanya bunyinya begitu. Apa aku salah ngomong ini? Ya ora, wong bunyinya emang cetok kok. Tapi mbok diseneni mari ini. Wis Bapak wis gak apa. Ada tanggal. Tapi motif ya. Silakan. Motif itu kelihatan. Artinya kita mengadopsi tentang sistem pemerintahan barat. Ya. Yang dulu kita jelas dengan zamannya Bung Karno, demokrasi demokrasi terpimpin orang demokrasi jelas. Ini pergeseran ini bukan menjadi lebih baik gitu. Malah semakin kacau balaunya. Harus diakui bahwa reformasi kemarin misalnya sama lah, mulai zaman perubahan-perubahan itu sama, mulai zaman gerakan 66 misalnya teman-teman di gerakan mahasiswa tahun 66 itu dengan 98 pun sama. Ending-endingnya teman-teman menyadari bahwa kita hanya dimanfaatkan oleh kepentingan-kepentingan asing. Yang kepentingannya apa? Merubah aturan pemerintah, merubah tata kelola negara. Yang kemudian di zaman reformasi berbuat tentang amandemen. Nah, amandemen itu bisa kita lihat hasilnya pemerintahan hari ini seperti apa. Bagaimana sistem politik, bagaimana sistem tata negara. Kacau balau, semakin kacau balau. Sebenarnya kalau ngomong ya mungkin ini adalah siklus bagi kalau ngomong peradaban Indonesia, dari siapa yang bisa menyangkal bahwa Borobudur itu harus diakui punya pengetahuan yang tinggi dalam membangun Borobudur. Kemudian turun pada riwayat kerajaan sampai turun, ini sudah ada degradasi juga, mulai dari Borobudur, terus kemudian ke kerajaan Majapahit, ada penurunan pengetahuan. Karena pada zaman itu sama dengan hari ini misalnya, orang dimapankan dengan kondisi alam zaman itu, sehingga lupa namanya belajar, lupa namanya lagu, lupa namanya bergeser menjadi kerajaan Majapahit. Bergeserlah menjadi modern negara ini. Nah, perubahan pergeseran ini kalau kita lihat adalah promanggilingan kalau istilah Jawa. Kalau memang harus menjalani proses ini, ya oke. Sedangkan sana yang barat jenuh dengan pengetahuan yang sudah mereka kaji selama ini, ternyata kok enggak. Nah, terbukti jadi kalau Prof Farid gandengan sama saya, jalan kemana-mana untuk urusan, jujur aja kita nganu pusaka. Prof itu pusakanya banyak, dan itu metode itu kalau mau ngambil gini, ada seseorang yang punya skill untuk narik pusaka, tetapi bisa dipesen. Siapa yang punya kemampuan melihat saya dan Prof punya kemampuan melihat, oh di sini ada pusaka yang bentuknya begini. Kalau ngambil nggak pakai acaranya, yang pakai kembang, pakai saja enggak, kontang jatuh. Nah itu waktu kita ngajak orang Korea, kebetulan Prof Arif itu di treatment untuk urusan sakitnya sama orang Korea dengan tujuh jarum. Nah kita ajak, tapi sebelum itu kita pesan nih, jangan terkejut nanti, jangan terkejut kalau ini ada hal-hal. Udah begitu dicek kontang jatuh. Oh ini iblis, ini setan, ini yang kerewangan. Saya cuma menjawab gini dok, coba transformasi namanya dari benda yang tidak nampak
menjadi nampak itu tolong dilogikakan. Tolong dilogikakan apa? Hitung-hitungannya seperti apa? Proses pemadatan. Dari proses yang tidak nampak menjadi proses pemadatan. Ini apa? Enggak. Ini sulap. Ini yang Trik. Oke. Suatu saat dia pulang. Dia pulang ke Korea, kita bilang, coba cari media di kerajaan Korea. Media. Nah, gak usah besar, medianya kecil aja, batu. Nah, batu kecil itu kita taruh di kain, kita tutup, kita tarik, menjadi pedang yang panjangnya sekian. Dia satu sisi heran, bisa ada pedang yang hanya berasal dari batu kecil, kok bisa ditarik, yang kemudian menjadi pedang yang sangat besar. Oh, orang dua ngangkatnya pedang, berat. Dan itu di searching sama dia bahwa ini memang benar, bahwa ini peninggalan kerajaan Korea. Nah, kok bisa lintas dari Korea ditarik dari Indonesia? Dia nggak punya kemampuan itu. Ternyata dia cerita kepada teman-temannya yang bule-bule, aneh ada yang begitu. Oh ya, kapan-kapan saya ingin main ke Indonesia, saya ingin tahu katanya. Artinya ilmu itu namanya lintas dimensi, membuat membuat hal yang tidak nampak menjadi padat itu belum dimiliki. Yang dimiliki misalnya boleh mengkloning sudah punya, terus kemudian memindahkan partikel ini sudah punya. Tapi dari yang tidak nampak sesuai dengan pengamatan secara metafisik, oh ini ada keris panjangnya sekian, teluknya sekian, coba ditarik, bang, bisa jatuh bener sesuai dengan permintaan. Nah itu kan juga menjadi pertanyaan dia, kok bisa ya seperti itu? Nggak punya, dibilang nggak punya ilmu itu. Kalau jalan kapan-kapan kalau mau ayo jalan-jalan. Properti seneng kalau dia jalan-jalan mau apa itu. Boleh ini. Revolusi paradigma ini, Pak. Dan sampai detik ini orang bule itu yang namanya orangnya dokter, seorang dokter. Kan, harus pikir. Lu pusakanya sampai dia nggak mau pedangnya nggak mau bawa dia. Takut dibilang gila, takut dibilang terus kemudian takut ini ada dimensi hal ini kan. Kita rumahnya kalau dengan kamu lihat di rumahnya Profit banyak, pedangnya panjang. Korea. Di Cina pun pernah, waktu ada teman Cina kita minta mencari medianya di kerajaan Cina, keluar yang namanya giok yang bertuliskan yang itu ternyata miliknya kaisar. Ketika kita minta, ada orang ahli Mandarin menyatakan bahwa itu ternyata tahunnya di bawah Masehi. Ternyata tahun di bawah Masehi. Tulisan Cina. Itu orang Petra yang bisa menerjemahkan itu. Artinya kalau ngomong ilmu kalau ngomong ilmu jauh lebih itu Pak. Punya kemampuan ya karena itu bersinergi dengan alam Pak. Baik. Jadi lah kalau sudah seperti ini, maka ayo ojo meneng-meneng ngono maksudku. Arek-arek Nusantara ini jangan diem aja. Kalau memang harus ada revolusi paradigma, ya yuk dimulai. Sambil tetap mengikuti tatanan pranata modernitas ini, karena memang Anda lahir langsung terperangkap di pranata itu, turuti saja. Tapi minimal di gagasan itu sudah ada niat untuk menggali kembali kemampuan-kemampuan yang dialami semacam itu, yang ternyata dulu adalah merupakan kemampuan daripada para leluhur kita. Dan harap diingat, di setiap sel nadi darah yang mengalir di dalam tubuh anak-anak Nusantara ini ada rekaman, ada cetak biru tentang peristiwa-peristiwa masa lalu, tentang pengetahuan-pengetahuan masa lalu yang memanggil-manggil untuk dijabarkan. Jadi minta diwedarkan lagi. Kita ini secara hereditas ini punya tugas, punya tanggung jawab histori untuk menoleh kembali
lalu mempelajari lagi, kalau bisa ya mempraktekkan capaian-capaian yang pernah diperoleh oleh leluhur yang tidak berhasil berevolusi sepanjang perjalanan sejarah karena dipangkas oleh kekuatan-kekuatan Ini kuncinya. asing tadi. Kuncinya Nah, ya. Nah, dimulai dari mana ini semua? Kesadarankah? Atau dimulai dari laku secara langsungkah? Ini berpulang pada masing-masing pribadi. Nah, khusus Jawa ini misalnya, ini Jawa ya. Di Jawa itu ada lor, ada kidul ya. Ya. Kekuatan selatan dan kekuatan utara. Kekuatan selatan adalah orang-orang penghuni Jawa yang masuk ke selatan karena dulu kemasukan orang-orang dari arah utara. Orang Jawa yang tidak mau masuk ke selatan akhirnya hidup berdampingan dengan orang utara yang akhirnya menjadi sekarang pantai utara itu dengan bekas-bekas peninggalan kerajaan. Tapi di selatan itu juga ada kekuatan-kekuatan yang saya pikir sampai hari ini masih menunggu untuk ditoleh lagi. Nah, ini kalau kaitannya ke Sabdo Palon tentang perjanjian akan mengembalikan Jawa ini kepada pemilik aslinya, ini kan ya menarik sebenarnya bagi orang akademisi yang terbiasa radarnya hanya 5 indera itu. Ini dianggap aneh kan. Ya maklum kan, kecebong kan mereka, duduk kata loh. Monggo silakan, siapa yang Irfan barangkali di Pasundan. Gus. Lihat Pak yang tadi Pak. Ini Mas, kuncinya hanya sederhana. Kalau bisa menuntaskan, artinya menyelesaikan permasalahan ini, saya pikir akan tereksplor kembali. Karena metode itu yang dipakai. Oh iya. Betul. Ada satu lagi misalnya, membuktikan bahwa kita secara genetika punya blueprint, punya atau bahwa kita keturunan. Ada orang, ya ini memang harus masuk pada dimensi yang lain misalnya. Namanya Pak Slamet di Sumeneb misalnya. Di Sumeneb itu bisa ketika kita kepingin tahu kita siapa di masa kehidupan yang lampau, termasuk kita kalau kepingin tahu apa benar kerajaan itu ada, Majapahit itu ada, kerajaan Ratu Kidul itu ada, dan lain sebagainya, kita akan dibawa ke dimensi itu, namanya Pak Slamet. Tapi bukan menggunakan raga, tetapi kita cukup diam meditasi, kemudian kita diambil secara sukmanya kita diambil, dan kemudian kita diajak jalan ke sana. Kita tahu nanti kita dulu itu siapa, terus bener nggak kerajaan Majapahit itu bentuknya seperti apa. Dan ini sudah dibuktikan oleh beberapa orang, termasuk orang Korea tadi, sudah membuktikan dia. Oh, saya dulu ini ternyata tabib. Nah, dia bisa, oh gak layak kalau sekarang ini dia menjadi dokter. Terus kemudian ada orang yang keturunan putri Cina misalnya. Kemudian macam-macam. Termasuk ada permasalahan-permasalahan, misalnya saya misalnya pacaran dengan seorang, tetapi tiba-tiba Nani hamil, menuntut saya. Loh, aku gak berbuat apa-apa kok bisa kemudian diselesaikan dengan cara itu. Iya. Saya datang ke Pak Slamet. Pak Slamet, kulo niki kok diarani ngempeteng lari niki padahal mboten kulo sentuh mawon mboten lho, Pak. Dipanggil lah sukmanya anak perempuan itu. Dimasukkan ke dalam diri saya. Apa benar pengakuan saya itu bahwa saya tidak pernah menyentuh? Dikonfrontir dengan dimasukkan saya bercerita. Sukmanya anak tadi bercerita bahwa enggak, saya sama Adit itu tidak pernah tidak pernah disentuh, dan saya hanya diperlakukan sebagaimana orang yang baik-baik, dan tidak pernah dia cium pun tidak pernah gitu. Berarti bukan Adit yang mengambil kamu, bukan siapa pacar saya namanya ini, misalnya si A misalnya pacarnya. Nah kemudian si Adit tadi atau keluar setelah sadar, tenang Le, nanti saya menyelesaikan.
Pak D-nya bilang gitu. Dan saya kan dipanggil anak perempuan itu. Panggil. Coba, kamu hamil sekarang? Iya. Yang menghamili kamu adalah orang yang namanya ini kan, bukan Adit kan? Iya. Tapi karena saya sayang sama Adit, makanya saya, karena ini nggak bertanggung jawab. Nah, ketahuan akhirnya. Nah itu termasuk kasus memecahkan seluruh pembunuhan, seluruh apapun yang ada di Indonesia ini tidak ada secepat Indonesia. Luar negeri kalau menurut pembunuhan enggak, kalau Indonesia enggak. Jejak ini pun, misalnya saya meninggalkan jejak telapak kaki, diambil, ditanya, berangkatlah ke Lumajang. Mbak Citro itu jago namanya Mbak Citro. Lihat ini gelap, oh ini pembunuhnya. Bukan karena forensik. Bukan karena forensik. Itu yang tidak dimiliki oleh luar negeri. Gitu. Makanya cepat sekali. Polisi Indonesia itu, polisi Indonesia diakui kalau mengungkap satu kasus apapun yang bersifat kriminal itu cepat. Iya, balik pada gitu. Iya. Kan balik ke cebol. Nah, hal ini yang selalu dinafikan dengan teman-teman muda, dengan orang-orang logika bahwa itu mistik itu kan. Tapi kita harus tanya bahwa benar yang pembunuhan itu yang dilakukan oleh ini, benar kehamilan tadi dilakukan oleh ini. Coba lah kalau ini bisa dijadikan ilmu pengetahuan. Kalau ini dijadikan ilmu pengetahuan, saya pikir Nggak perlu itu dijadikan apa sains dijadikan ilmu perlu ilmu pengetahuan nggak perlu ngapain biarin aja barat tertinggal begitu nggak perlu Pak Budi, kita capaiannya lebih tinggi dari mereka kok. Kita ini kata maksud saya ingin menerjemahkan itu. Nah, kalau ingin mengkomunikasikan agar kecebong ini paham ya enggak apa-apa bahwa misalnya proses pemadatan dari tidak ada menjadi benda padat. Kebalikannya biasa sublimasi kan Pak ya. Kapur barus kayak iso nguap ngono. Kenapa enggak bisa kembalikan ke kapur barus lagi? Bisa. Terus barat ini sudah ngerti teleportasi segala macam mau selak itu ora ketemu dalane. Hanya karena mereka tidak punya keterampilan ya. Kelebihan barat itu dia terampil kalau ada pirantinya. Jadi handphone misalnya, halo, ada pirantinya kan? Piranti dianggap canggih apabila semakin lama semakin mengecil, Pak. Dengan fungsi yang lebih tinggi, tapi pirantinya makin kecil. Lah di Nusantara ini saking kecil bahkan tidak perlu piranti. Sak kedepeng netro iso terjadi. Nah, keunggulan begini nih yang mau dihabisin oleh pemaksaan epistemologi. Coba lah Pak ngomong epistemologi ben roto cetok ya arek enom ya epistemologi. Kalau soal epistemologi sebenarnya Barat pun sudah pernah menyadari hal itu. Dulu pernah muncul seorang filsuf juga ilmuwan, dia merekomendasikan satu cara pandang epistemologi, itu namanya anything goes, apa saja boleh. Jadi karena melihat kenyataan bahwa satu epistemologi saja yang digunakan dan dipaksakan itu tidak cukup, maka epistemologi alternatif lah yang kemudian diajukan. Nah, kemudian cara pandang ini memang dilirik oleh beberapa aliran-aliran pemikiran, misalkan postmodern sama pseudosains, Pak. Ya, terus memang banyak kemudian ada tuduhan bahwa itu pseudosains, itu sains sampah gitu, sains yang gadungan gitu. Tapi sebenarnya pernah mereka menyadari adanya satu kenyataan itu, cara pandang itu. Cuman memang hegemoni seperti yang dikatakan Pak Didin, hegemoni epistemologi, hegemoni di lingkaran matematika di Wina itu memang cukup kuat. Ya, cuman itu. Tapi menarik sekali bahwasanya ternyata kita ya saya sampai speechless gitu. Di Pak Didin aja. Ya ndak, kemarin ini dipanggil serapopo Pak diniatine. Wis jawab apa enek pancene ngono kok. Terus kita mau bilang apa? Kenapa Thomas Stamford Raffles itu begitu kedanan? Gila tuh dia, semua manuskrip kita diusung, semua piranti kita yang
bagus-bagus diusung ke barat. Belum lagi ngomong Hitler itu hobinya anu kayak pengepul kayak barang apa sih ora dikumpulne di karo Hitler itu. Ya dia dipelajari Pak. Dia ingin menciptakan sebuah teknologi yang melampaui zamannya, termasuk teknologi yang kita punya, yang sebenarnya teknologinya alien Pak. Itu Hitler maunya ke sana. Jadi dia ingin mempercepat peperangan itu kalau dia menemukan teknologi yang melampaui zaman itu. Nah cuman kedisian bom atom kayak kedisian bom atom Hiroshima Nagasaki itu akhirnya dia kalah ya. Tapi bukan siapa menang siapa kalah dalam perang, terpenting adalah spirit pemimpin-pemimpin Eropa untuk menjadi pengepul barang-barang atau ajaran-ajaran yang ada berserakan di wilayah timur. Ini menjadi pertanda bahwa kita ini punya keunggulan yang sayangnya kita belum punya kemampuan untuk menjabarkan lalu mempraktekkan. Sudah keburu terpangkas peradaban timur oleh kedatangan rampok-rampok itu. Ya kok gak rampok, mereka kesini kan menjelajah lalu ngambil apa saja. Portugis, Spanyol, Inggris, London kan rampok kabeh, Pak. Istilahnya apa yang tepat buat mereka? Wong memang nyatanya rampok. Nah, secara tingkah laku saja bisa dilihat kita ini pesta. Ibarat kepala pun dikasihkan kita ini. Yudhistira banget loh kita. Darah putih sekali kita ini. Begitu rendah, begitu ikhlas, begitu. Oh ini peradaban tingkat tinggi Pak, yang bisa punya laku kayak kita ini, yang punya toleransi mengalah ini. Nah lalu rampok-rampok tadi kan tidak punya peradaban itu, peradaban barbarian. Mereka ini kan kenal mandi itu baru berapa ratus tahun yang lalu. Sebelumnya mereka lo mandi aja enggak. Nah, ya saya pikir sudahlah. Saya ingin menanamkan kebanggaan bahwa nation kita itu punya keunggulan yang berabad-abad mendahului mereka. Nah, maka sudah waktunya sekarang untuk menggagas tentang paradigma yang tidak kunjung menjawab persoalan hidup, lalu kemudian karena tidak kunjung menjawab kita harus pindah ke paradigma yang lain, alternatif. Bahwa belum ketemu paradigma yang ya tidak ada salahnya menggali lagi ajaran-ajaran lama untuk dijadikan paradigma baru. Siapa tahu jawaban sesungguhnya justru ada di sana. Closing statement Pak ya. Siapa ya? Pak Budi apa siapa closing statement? Pak Budi aja lah. Ya. Kalau menurut saya misalnya jawaban dari ilmu pengetahuan atau jawaban dari kondisi tentang Indonesia atau Nusantara ini adalah kembali lagi membangun nilai-nilai. Dulu ada di Jawa itu misalnya agomo itu agama ngaji, bukan sebagai bentuk semata-mata formalitas agama yang tertulis di KTP, bukan, tapi satu nilai keyakinan. Yang keyakinan itu benar-benar mampu diyakini dan kemudian diimplementasikan keyakinan itu. Nah, yang contoh sederhananya cara meyakini adalah Memayu Heni Bawono tadi, mempercantik-cantikan dunia. Bagaimana cara mempercantik dan mempercantik kecantikan manusia? Kalau manusia yang cantik, bagaimana menyikapi ke alam, bagaimana menyikapi tumbuhan, bagaimana menyikapi hewan, bagaimana menyikapi makhluk-makhluk di luar manusia. Itu bagaimana menyangangkan ke bawah itu adalah juga ciptaan Tuhan. Terus kemudian sakti tanpa hajaji misalnya, bahasa-bahasa itulah yang dituangkan oleh para leluhur dulu, menang tanpa ngasorake. Nah, nilai-nilai seperti ini yang kita dapat hari ini. Selalu bahwa sakti, aku waktu diakoni kesaktian nih, nggak mau kalau nggak dianggap nggak sakti malahan. Milik bener, milik kuoso, milik mampu, tapi tidak pernah
bahasa orang-orang adalah merendah, itu tidak pernah. Nah, artinya bahwa cobalah kembali pada nilai-nilai di luhung yang dulu pernah ada, yang sebenarnya ya memang harus digali lagi karena sudah mulai terkikis ini. Saya pikir itu kembali lagi pada nilai. Misal menerapkan ngurusi agama, ya berikanlah pada yang mampu. Ngurusi pendidikan, ayo kayak dulu. Ngurusi bangunan, ayo kayak teknik. Tidak kemudian ini campur baur yang faktor penyebabnya adalah sistem sistem politik misalnya. Bagaimana sistem politik itu mendebirokratisasikan gitu. Semua jabatan-jabatan ini jabatan politik gak ngerti yo iki wong ekonomi ditaruh misalnya di kementerian atau di staf iki nggak ngerti tentang pertanian di jalan dengan pertanian. Cobalah job indirectly itu harus dilakukan. Karena apa? Kalau kita menempatkan pada porsinya masing-masing itu akan ya dan kapasitasnya seorang yang itu benar-benar diukur. Ketika menjadi menteri agama, menteri pertanian, menteri perindustrian, ini sudah melalui proses seleksi. Ini yang tidak pernah dilakukan sekarang ini. Jadi atas dasar kepentingan politik, jabatan jadi camat kalau nggak mendekati dengan partai politik juga nggak bisa. Jabatan jadi lurah kalau nggak mendekati partai politik nggak bisa. Jabatan apapun semuanya sekarang itu di pilihan politik itu terjadi. Itu nilai-nilai yang kacau, nilai-nilai yang amburadul sebenarnya. Saya pikir itu. Baik, demikianlah tadi narasi dari Madhab Sumolowaru. Tidak ada yang punya monopoli klaim kebenaran. Kembalikan saja pada wallahu a'lam bishawab. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad. Wassalamualaikum.